Shalom teman-teman, selamat malam. Pada malam hari ini saya mau informasikan bahwa Pak Gembala kita tadi join sebentar, tapi tidak bisa berkumpul bersama kita karena sedang ada kegiatan di Bandung. Tadinya mau rencana join, tapi karena kegiatannya terlambat, jadi tidak bisa, masih berjalan kegiatannya, jadi tidak bisa join bersama dengan kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan yang seharusnya bulan Agustus, tapi karena saya ada kedukaan waktu itu, jadi tidak bisa membawakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sudah saya siapkan waktu Agustus, saya modifikasi sedikit aja buat kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya coba share screen ya, sebentar. Sudah terlihat ya. Jadi teman-teman pada malam hari ini saya mencoba membawakan topik tentang we are blessed to be a blessing to others. Kalau berbicara tentang berkat, sudah sering ya terdengar di telinga kita. Tapi saya mencoba membawakannya kembali, biarlah kita boleh diberkati dan menjadi berkat. Untuk pengantar firman Tuhan pada malam hari ini, kita simak dulu film pendek yang mau saya putar ya. Sebentar, ini. Chocolatos Dark Coklat Ekstra 10%. Makin panjang, makin lezatos. COD. Kirim sekarang. Bayar ongkir di tempat, nggak bayar kalau telat. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน เอาอะไรดีคั่วกลิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ้าวเปิดเทอมมั้เหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย ได้ ไม่ได้สั่ง ฟรีถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม น้ำซุปก็มีนะ เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ ไอ้ขาวรอแป๊บ สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ ข้าว อ้าว ไม่ขายตึกเหรอ ตึกไม่ขาย อ้าวเหรอ แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้อะไร นุ่น นักศึกษา จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเทอม พนักงานออฟฟิศก็พอจะมีเงินเก็บบ้างตอนสิ้นเดือน พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ ลุงนั่น กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว นุ่น มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด และไอ้ขาวจะได้มีข้าวกินทุกวัน 35 บาท สรุป
ซื้อไหมครับนาย ซื้อ ซื้อข้าวกล่องมาฝาก ขอบคุณครับ 35 ปี บางจาก Iya, teman-teman, ada yang udah pernah nonton film ini belum? Belum. Sudah? Belum? Belum, nggak pernah. Belum ya? Iya, saya berharap dari topik yang diberikan itu, we are blessed to be a blessing to others. Film ini bisa merefleksikan tema yang ada pada malam hari ini. Saya putar film ini dan saya rindu sekali gitu untuk saya bagikan di Komsel ini. Jadi pada malam hari ini kita mau belajar kembali tentang berkat Tuhan. Berkat adalah kasih karunia yang membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Berkat membawa hal yang positif bagi kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi teman-teman bisa melihat ya tadi film yang sudah kita tonton bersama. Dari ilustrasi film tersebut, berkat Tuhan berupa materi bagi ibu pemilik kedai. Gitu ya. Materi berarti warungnya ramai, kedainya ramai gitu ya. Nah, dengan keramahan dia membuat orang tersenyum, juga itu berkat Tuhan. Kita bisa kebayang kalau kita mau ke sebuah restoran, kalau yang jual jutek tuh kan pasti kita males ya, males balik lagi ke situ. Mungkin juga di sini teman kita misalnya Sister Tina punya toko ya. Kan kalau misalnya kita melayani customer dengan ramah, dengan senyum, juga pasti orang akan balik lagi ke situ, seneng gitu. Nah, itu sudah merupakan kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Karena pasti kan kita nggak mau balik lagi, males deh gue ke toko itu atau ke restoran itu soalnya mbak-mbaknya jutek atau mbak-mbaknya nggak ramah kalau ditanya gitu kan. Nah, kalau kita ramah, kita men-serve orang dengan senyuman, itu juga kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ibu itu tidak hanya berjualan tadi kalau di film itu, dia juga memberikan perhatian kepada pelanggan-pelanggannya. Pada waktu anak kuliah tadi mau pesan makanan, dia bertanya, "Kamu udah kuliah?" Nah, itu juga hal yang benefit yang kita terima dari ibu itu. Jadi dia tidak hanya memikirkan dagangannya aja, tapi dia bisa men-share, bisa memperhatikan
Dia sayang kepada pelanggan-pelanggannya kalau tadi dari ilustrasi film tersebut. Dia akrab dengan pelanggan-pelanggannya. Bahkan dia bisa selain menjual, dia bahkan memberikan hal-hal yang gratis. Seperti tadi, kalau aku nggak salah, ngerti itu kayak lalapan, atau acar, atau minuman dia kasih gratis. Jadi dia tidak hanya memikirkan keuntungan atau materi saja, tapi dia bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui tokonya itu. Nah, kita bisa melihat bahwa membuat orang bahagia itu sederhana. Nggak perlu hal-hal yang mewah atau yang pricey. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, itu pun hal yang simple-simple aja. Nggak usah kita berpikir, oh, gue kalau jadi berkat, gue harus beliin dia HP misalnya. Nggak perlu. Tuhan nggak minta itu buat kita. Gitu. Nah, ini saya mencoba merefleksikan dari yang film tadi. Nah, bagaimana dengan kehadiran Komsel yang sudah kita ikuti? Saya coba merefleksikan berkat dari Komsel DB ini. Kita bersyukur tiap pagi kita boleh ada renungan pagi dari Pak Gembala kita ya, yang ada gitu renungan pagi, kita bisa baca dari grup Komsel. Mungkin juga teman-teman juga dari grup gereja teman-teman juga mungkin ada renungan-renungan pagi. Bahkan kalau di gereja saya itu ada buku renungan setiap hari. Jadi setiap hari kita bisa baca. Kalau dari Komsel, kita dapat renungan pagi. Kalau secara saya pribadi, saya dengan Komsel ini saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Saya punya komunitas yang positif. Kita bisa saling mendoakan. Kalau ada yang kan kita suka ya di grup, tolong dong doain, misalnya anak saya mau ujian, atau kita lagi Komsel, doain ya proyek gue supaya lancar gitu kan. Kita saling menolong, kita saling menguatkan, kita saling support di Komsel ini. Kita saling sharing, yang terkadang mungkin teman-teman kita ini tidak kasih solusi. Tapi dengan kita sharing, kita bisa lega, sehingga mungkin ada teman yang kasih input, kasih masukan, kamu sebaiknya kayak gini. Nah, itu kita dapatkan dari Komsel ini. Saya yakin bukan cuma saya doang yang merasakan, tapi teman-teman juga merasakan. Kita saling berbagi pengalaman. Jadi, terkadang mungkin kita juga sharing yang pribadi. Nah, saya berharap apa yang kita sharingkan mungkin pribadi, ya bukan akhirnya menjadi bahan gibah gitu ya, bahan omongan, tapi udah cuman sampai di situ aja. Justru kita harus mendoakan mungkin teman-teman yang dalam pergumulan, atau mungkin dalam pergumulan rumah tangga, anak-anak gitu ya. Ya kalau di Komsel ini, ya khususnya pengurus juga dapat memberi diri untuk melayani. Karena tidak di semua tempat juga kita diberi kesempatan untuk melayani. Dan kita juga selalu terbuka. Siapapun teman-teman yang feel free atau kalau mau melayani sharing firman Tuhan, silakan tinggal info aja. Aku mau sharing nih gitu. Emon udah pernah. Mungkin nanti bisa lagi gitu ya. Bersyukurlah ada segi positif yang kita dapat dari Komsel ini. Kalau saya secara pribadi juga, saya bersyukur dengan komunitas Komsel ini. Mungkin secara pribadi saya menjadi orang yang tadinya mungkin tidak terlalu bijaksana, tapi semakin hari semakin bijaksana, walaupun mungkin sekarang juga belum bijaksana-bijaksana banget.
Tapi saya banyak belajar gitu, segala sesuatu yang harus, ya misalnya anak mau sekolah, apa, kita bawa dalam doa. Mungkin dulu, ya udah, misalnya mau masukin sekolah anak, ya udah, yang penting gue punya duit bayar gitu. Tapi enggak gitu sekarang kalau pribadi saya ya. Saya tanya dulu, "Tuhan nih gimana nih anak saya mau sekolah di sini?" Kalau memangnya Tuhan izinkan dia di situ, Tuhan berikan kelancaran. Kalau Tuhan nggak izinkan, ya mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin menghambat atau adalah istilahnya jawaban dari Tuhan gitu. Nah, jadi teman-teman, eh, kira-kira ini yang bisa saya share ya, bahwa di dalam Komsel ini kita diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain gitu. Nah, teman-teman, yang terakhir, sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang pertama, kita harus terus taat dan tekun di dalam mengiring Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan kita istilahnya memberikan waktu kepada Allah adalah waktu sisa. Oh, kalau gue ada waktu baru gue ikut ini. Kalau gue ada waktu baru gue ke gereja. Tapi sebaiknya kita komitmen. Sebelum kita kemana-mana, kita cari Tuhan dulu. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita cari Tuhan dulu. Me time saya itu, kalau anak-anak saya udah ke sekolah jam 7, me time saya itu antara jam 7 sampai jam 8. Buat diri saya sendiri, saya berdoa sama Tuhan, saya mendengarkan firman Tuhan, itu me time saya. Jadi, ya saya istilahnya sebelum saya kemana-mana, ya saya ke Tuhan dulu gitu. Dan saya berusaha itu setiap hari untuk memberikan waktu dan memberi diri setiap jam itu untuk, ya pokoknya untuk Tuhan. Mau nyanyi kek, mau penyembahan kek, itu waktu saya. Yang kedua, sebagai orang yang diberkati Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Salah satu buah roh adalah kesetiaan. Bagaimana kita terus melakukan firman Tuhan. Jadi, baik senang maupun kita mungkin dalam pergumulan, kita tetap setia, tidak tinggalkan Tuhan. Terkadang kita kalau lagi senang, kita lupa Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita mungkin lagi di pergumulan, sakit, apa, baru kita cari Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau kayak gitu. Dia mau setiap saat kita cari Tuhan, setia pada Dia. Yang ketiga, memberi diri dalam melayani Tuhan dalam berbagai bentuk. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah." Jadi teman-teman, marilah kita memberi diri melayani Tuhan dalam berbagai bentuk. Kita bisa melayani anak kita, keluarga kita, lewat pekerjaan kita, menjadi pendengar yang baik, mungkin teman mau cerita, menjadi teman sharing, banyak hal yang bisa kita lakukan. Memberi diri melayani Tuhan tidak harus selalu jadi pendeta atau pelayan gereja, tapi mulailah dari hal-hal yang terkecil, mungkin di lingkungan keluarga. Kita melayani anak, melayani suami. Terkadang dengan kesibukan kita tidak melayani lingkungan terkecil sekalipun, melayani orang tua kita. Jadi kita
mulailah dari hal-hal yang terkecil. Misalnya pulang kantor senyum kepada anak, tidak marah-marah. Jadi, marilah kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Sebagai penutup, jadilah saluran berkat bagi banyak orang dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup